Setiap kali konflik yang terjadi di Papua, selalu saja memunculkan isu seolah-olah semua warga Papua ingin merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia. Padahal, itu cuma keinginan organisasi Papua Merdeka sejak 1963 yang ditunggangi oleh kepentingan orang luar yang selalu menyerukan gerakan pro kemerdekaan Papua. Pihak-pihak luar inilah yang nantinya akan mendapat keuntungan jika mereka berhasil memecah belah warga Papua hingga berpisah dari Indonesia. Sebenarnya udah cukup jelas, negara mana aja yang pengen banget Papua itu segera lepas dari Indonesia. Celakanya, kalau beneran ini terjadi, maka siap-siap aja negara yang tadinya mendukung Papua untuk merdeka pastinya akan lebih mudah masuk dan menguasai Papua. Akhirnya apa? Rakyat Papua akan jauh lebih sengsara karena berada di tangan bangsa asing. Jadi, negara mana aja yang ingin Papua pisah dari Indonesia? Dukungan Australia terhadap kemerdekaan Papua melalui Partai Buruh Australia tercermin saat mereka melaksanakan Konferensi Nasional Partai Buruh pada tahun 2006 silam. Dalam pertemuan tersebut, mereka menganggap bahwa warga Papua di Indonesia telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dikutip dari The Diplomat, salah satu pejabat Australia yang mendukung kemerdekaan Papua adalah Richard Di Natale, ex-anggota parlemen dan ketua Partai Hijau Australia. Muncul tiba-tiba layaknya pahlawan kesiangan, Di Natale ini secara terbuka mengutuk pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. Dia juga menyampaikan banyak orang Papua dipenjara karena mengibarkan bendera bintang kejora. Dukungan terhadap kemerdekaan Papua juga datang dari negara Vanuatu. Negara kecil yang songong ini bisa dibilang negara yang menjadi pelopor kemerdekaan Papua dari Indonesia. Bahkan, negara ini sering banget mencampuri urusan Indonesia soal Papua, kerap menyinggung pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia di dalam sidang PBB. Salah satunya, memojokkan Indonesia mengenai Papua Barat dalam sidang umum PBB pada tahun 2016 lalu. Parahnya lagi, negara ini kerap memprovokasi negara lain untuk ikut menyuarakan kemerdekaan Papua. Dalam forum-forum internasional pun, perwakilan Vanuatu seringkali mengkritik pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. Ia bahkan selalu mendesak Australia dan Selandia Baru untuk mengikuti langkahnya memerdekakan Papua. Dukungan Inggris melalui Partai Buruh Inggris terjadi pada tahun 2016. Saat itu, Ketua Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn menyatakan dukungannya terhadap Papua Barat dan menyerukan pemungutan suara untuk menentukan nasib Papua Barat. Perlu diketahui, Jeremy Corbyn juga merupakan salah satu pendiri Parlementer Internasional untuk Papua Barat, di mana pada tahun 2019 lalu, organisasi ini memberikan penghargaan kepada pemimpin kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda. Penghargaan yang diberikan ke Benny Wenda ini membuat pemerintah Indonesia merespon cepat dengan mengutuk keras keputusan Dewan Kota Oxford. Penghargaan tersebut dianggap menjadi legitimasi Benny Wenda dan kelompoknya untuk meningkatkan aksi kekerasan melawan warga sipil di Papua. Selandia Baru juga mendukung kemerdekaan Papua atas Indonesia pada tahun 2017 silam. Ada beberapa anggota parlemen dan politikus Selandia Baru yang ikut memberi dukungan kepada Papua dengan menandatangani deklarasi Westminster. Dikutip dari Pacific Media Center menyatakan secara terang-terangan bahwa sejumlah anggota parlemen yang telah menandatangani deklarasi Westminster menyerukan referendum yang diawasi secara independen oleh PBB untuk didiskusikan warga Papua Barat dan mengidentifikasi pandangan mereka tentang penentuan nasib sendiri. Jadi sudah sejauh itulah pihak asing memberi tekanan dan dukungan untuk kemerdekaan Papua, yang tentu saja nantinya bakal mencengkram kehidupan warga Papua itu sendiri. Negara kecil satu ini juga seringkali mendesak agar ada penyelidikan terkait dugaan kekerasan HAM di Papua.
Nah, negara Solomon ini negara yang berdekatan dengan Vanuatu yang juga ikut-ikutan mempersoalkan kemerdekaan Papua Barat. Bahkan, Kepulauan Solomon mengklaim KTT negara Melanesia, yaitu Melanesia Spirit Group yang disingkat KTT-MSG, sepakat mendesak Indonesia agar mengizinkan Komisi HAM PBB mengunjungi Papua. Namun, KTT-MSG tersebut menjadi sorotan usai delegasi Indonesia walkout dari forum saat pemimpin kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda akan menyampaikan pidatonya. Dukungan dari negara Pasifik lainnya agar Papua merdeka juga datang dari Kepulauan Marshall. Mantan Presiden Kepulauan Marshall David Kabua pernah mendesak PBB untuk tidak menyerah akan tujuannya dalam memperhatikan kelompok-kelompok tertinggal di Papua. Presiden Kepulauan Marshall saat ini, Hilda Heine, dalam sidang umum PBB meminta adanya investigasi di Papua Barat. Dia juga sempat meminta penyelidikan pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia terhadap Papua Barat. Tetapi tuduhan itu dibantah dan diluruskan dengan apik oleh diplomat muda Indonesia Silvani Pasaribu. Kalian mungkin pernah ngelihat rekaman video Silvani yang viral karena negara-negara Pasifik dinilai berkedok kepedulian terhadap hak asasi manusia. Padahal mereka punya rencana terselubung untuk kepentingan kelompoknya. An unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. Tuvalu juga sama dengan sebagian negara kepulauan Pasifik lainnya. Ia menganggap bahwa masyarakat Papua Barat yang ingin merdeka dari Indonesia harus didukung. Karena itulah Tuvalu selalu ikut bergabung dengan negara lainnya memojokkan Indonesia. Misalnya di tahun 2018, mantan Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga ikut serta dalam debat kampanye kemerdekaan Papua Barat di sidang umum PBB. Di mana salah satu isu Papua yang menjadi fokus Sopoaga ini adalah masyarakat adat yang katanya ingin solusi abadi untuk perjuangan mereka. Negara Palau yang luasnya hanya seperempat dari Pulau Halmahera ini juga menjadi salah satu dari negara-negara Pasifik yang mendesak masyarakat internasional untuk bertindak atas masalah di Papua Barat. Desakan ini dilakukan atas dasar pelanggaran hak dan aspirasi penentuan nasib sendiri. Bahkan, pada tahun 2016, negara Palau secara terang-terangan mendukung kemerdekaan Papua Barat. Perwakilan Palau untuk PBB menyerukan agar segera ada penyelesaian konflik di Papua Barat. So-soan minta penyelesaian konflik, padahal konflik itu ada ya karena mereka-mereka juga. Dan yang terakhir adalah Nauru. Negara kecil yang kita kenal dihuni mayoritas orang-orang obesitas ini mendesak masyarakat internasional untuk bertindak atas masalah di Papua Barat. Pada sidang Majelis Umum PBB tahun 2016 lalu, Nauru dengan tegas menyatakan dukungannya untuk kemerdekaan Papua. Selain itu, negara ini juga meminta adanya resolusi PBB terkait penentuan nasib bagi rakyat Papua Barat. Presiden Nauru, Baron Waka, menyampaikan kekhawatiran terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua, sehingga dia meminta adanya dialog terbuka dengan Indonesia mengenai masalah tersebut. Pernyataan yang terkesan lembut padahal terselip kepentingan politik di dalamnya. Nah, menurutmu, mengapa negara-negara tadi ngotot banget ingin Papua merdeka dan pisah dari Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.